Sekian. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazia Kafir Azhari dari kelas 12. Saya diberi tugas untuk menjelaskan ulang materi yang belum saya paham dari Bapak Indra Permana. Mata pelajaran seni musik tentang cara bernyanyi, teknik vokal, dan usul-usul teknik vokal. Pertama, cara bernyanyi. Menyanyi adalah kegiatan mengangkat suara bernada berlagu dengan lirik atau tidak yang sangat populer dilakukan banyak orang. 1. Pengertian teknik vokal. Hampir semua orang pasti menyukai seseorang yang mampu bernyanyi dengan suara yang bagus. Namun, banyak dari orang yang mengetahui bahwa untuk bisa bernyanyi dengan baik dan benar perlu latihan teknik vokal yang sangat matang. Teknik vokal dalam bernyanyi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan seseorang supaya bisa memproduksi suara yang baik dan efisien. 2. Unsur-unsur teknik vokal. Apabila seorang ingin bernyanyi dengan baik dan benar, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukannya latihan vokal. Teknik vokal menjadi sangat penting dikarenakan mampu menghasilkan suara dengan bunyi yang jelas, merdu, bahkan juga nyaring. Ada beberapa unsur yang diperlukan dalam olah vokal, yaitu sikap bernyanyi, intonasi, artikulasi, phrasing, ekspresi, dan penamaan. Berikut penjelasannya. Sikap bernyanyi. Bernyanyi adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Namun, satu hal yang penting yang harus diperhatikan ketika bernyanyi adalah sikap badan. Berikut ini sikap tubuh saat bernyanyi yang benar. 1. Berdiri dengan tegak dan rileks. Kunci bernyanyi yang baik adalah rileks. Hal itu untuk menghindari ketegangan otot-otot tubuh dan menjadikan otot lebih rileks. Posisi kepala tegak ke arah depan supaya menghasilkan suara yang baik. Kamu dapat melakukan posisi kepala tegak ke arah depan. Dada agak membusung ke depan. Sikap badan yang baik saat bernyanyi yaitu dengan dada agak membusung ke depan. Membuka kaki lebar bahu. Membuka kaki lebar sebahu saat bernyanyi dapat mengimbangi tubuh dan membuat tubuh bagian atas lebih rileks. Posisi bahu turun dan agak ditarik ke belakang. Posisi bahu yang turun dan agak ditarik ke belakang mengoptimalkan proses pernapasan. B. Teknik intonasi dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketetapan tinggi serta rendahnya suatu bunyi di setiap nada. Hal yang dapat digunakan untuk menguasai teknik intonasi dengan baik dan benar. Untuk latihan menyanyi dengan tempo yang lambat dan kemudian diubah menjadi tempo yang lebih cepat. 2. Latihan menyanyi dengan menggunakan tempo yang lebih variatif. 3. Berlatihan menyanyi dengan nada yang lebih variatif bisa dilakukan dengan bernyanyi dari nada rendah ke nada tinggi dan melakukan artikulasi na, kala, ra, dan ra. 4. Latihan bernyanyi dengan menggunakan jenis tangga nada kromatis. Jadi, intonasi merupakan ketepatan tinggi rendah nada dari seorang penyanyi. C. Artikulasi. Teknik artikulasi dapat diartikan sebagai jenis teknik vokal dalam melakukan perubahan saluran di ruang rongga udara. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar bisa menguasai teknik artikulasi dengan baik dan benar, sehingga pendengar mampu merasakan pesan dari sebuah lagu yang dinyanyikan. 1. Sikap badan. Saat bernyanyi, seorang penyanyi perlu mempunyai sikap badan yang benar. 2. Posisi mulut. Posisi mulut juga dapat memberikan pengaruh dalam proses membentuk suara untuk seorang penyanyi. Berikut cara supaya posisi dan bentuk organ mulut yang tepat untuk membuat suara menjadi lebih kuat dan nyaring. A. Mulut dapat dibuka selebar 3 jari secara vertikal atau membentuk mulut elips sehingga suara yang dihasilkan menjadi bulat dan kuat. B. Gigi dapat diposisikan dengan seri sebelah atas tertutup setengah bagian dengan menggunakan bibir sebelah atas. Bibir bawah dapat diposisikan lebih ditekan pada gigi seri sebelah bawah sehingga dapat menghasilkan kekuatan suara menjadi lebih stabil. Aliran udara dapat diarahkan ke langit-langit keras sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan lebih lantang. E. Langit-langit lunak dan anak lidah bisa ditarik lebih ke atas sehingga dapat menutup lubang yang menuju rongga hidung. F. Lengkung langit-langit dibuka lebih lebar dan dijaga supaya lidah tetap mendatar, sedangkan ujung lidah dapat bersinggungan dengan gigi seri sebelah bawah. 3. Latihan vokalis. Seorang penyanyi dapat melakukan latihan vokalis dengan tujuan supaya mampu memelihara sekaligus juga menyempurnakan huruf vokal ataupun konsonan. 4.
Teknik pembentukan bunyi vokal. Pada saat melakukan latihan teknik pembuatan bunyi vokal, seorang penyanyi bisa membunyikan suara yang keluar dikarenakan udara yang berasal dari paru-paru tidak menemui rintangan. Selain itu, 5. Teknik pembentukan bunyi konsonan. Saat membentuk bunyi konsonan, seorang penyanyi bisa melakukan asalkan peranan lidah sebagai sasaran titik artikulasi atau bisa disebut artikulator dapat diatur dengan baik. Frasering. Teknik frasering adalah teknik pemenggalan kalimat secara tepat dalam bernyanyi. Frasering ini penting bagi konsep keseluruhan musikal. Teknik frasering ini tetap dipertahankan kesatuan arti. Guna mendapatkan frasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Ekspresi. Ekspresi dalam musik adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa tempo, dinamik, dan warna nada atau suara dari unsur-unsur pokok musik. Ekspresi dalam bernyanyi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyanyi terkait dengan bagaimana suatu lagu harus dinyanyikan sesuai dengan jiwa dari lagu tersebut melalui penggunaan warna suara, dinamika tempo, serta mimik yang sesuai dan bersinergi. Terdapat beberapa hal yang harus dipahami dalam menyanyikan supaya dapat membawakan lagu dengan penjiwaan yang tepat, yaitu sebagai berikut. 1. Menguasai materi lagu. 2. Mengerti isi lagu. 3. Menerapkan frasering dengan baik. 4. Memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu, contohnya tanda tempo, tanda dinamik, dan tanda ekspresi. Pernapasan. Pada saat bernyanyi, pernapasan menjadi salah satu teknik vokal yang berperan penting hingga perlu untuk dilatih secara rutin dan berkualitas. Sebaliknya, apabila seorang penyanyi tidak melatih pernapasan secara rutin dan konsisten, maka akan sangat berakibat pada ketahanan daya tubuh. Pernapasan adalah teknik dalam bernyanyi di mana seorang penyanyi berusaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai keperluannya. Terdapat 3 jenis teknik pernapasan yang perlu penyanyi kuasai dalam bernyanyi, di antaranya sebagai berikut. 1. Pernapasan nada. Pernapasan nada dapat dilakukan dengan cara menghirup udara ke dalam paru-paru dan menempatkannya pada bagian atas. 2. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang bisa menghasilkan suara menjadi lebih keras, tapi tidak cukup bagus apabila digunakan pada saat bernyanyi. 3. Pernapasan diafragma. Teknik pernapasan yang paling sering digunakan oleh penyanyi adalah pernapasan diafragma. Pada pernapasan diafragma, penyanyi mampu mendapatkan suara lebih banyak. G. Resonansi. Resonansi dalam aktivitas bernyanyi adalah suatu gejala bunyi yang mengembalikan bunyi ke suatu ruangan lain. Resonansi memiliki peran yang sangat penting untuk membuat pita suara menjadi lebih nyaring dan indah. Resonansi dapat dibentuk secara alami dan menghasilkan suara yang nyaring apabila dilakukan latihan dengan optimal. H. Teknik pembawaan. Teknik terakhir yang perlu dikuasai oleh seorang penyanyi adalah pembawaan. Pembawaan dalam bernyanyi merupakan bagian dari salah satu teknik yang harus dimiliki oleh penyanyi pada saat menyanyikan sebuah lagu. Beberapa hal yang dapat memengaruhi dalam menyanyikan lagu, yaitu tema, tempo, dinamik, ekspresi, irama, pesan, dan gaya nyanyi. Begitu saja dari saya, Kasal Khaira Azari dari kelas 6B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like